Jangan jual kebutuhan fotografi di grup fotografi. Kenapa bisa seperti itu? Yuk kita simak baik-baik penjelasan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pangeran Slamet, dan di video ini saya pengen ngomentarin atau berpendapat, ini pendapat saya pribadi, tentang fenomena yang aneh, yang menurut saya itu salah dan harus dibenarkan ya. Jadi mulai dari awal-awal saya masuk fotografi sampai sekarang, itu ada fenomena yang cukup aneh yang masih salah di banyak orang. Nah, fenomenanya gini, grup fotografi itu tempatnya untuk sharing fotografi aja. Jadi tidak diperbolehkan untuk posting barang dagangan apapun, sekalipun itu hal-hal benda-benda yang tentang fotografi atau benda-benda yang dibutuhkan di fotografi, atau bahkan kebutuhannya para anggotanya itu juga nggak boleh diposting di grup-grup tersebut. Jadi ini saya temukan di kebanyakan grup fotografi seperti itu. Kebanyakan loh ya, nggak semuanya sih. Tapi ada juga yang satu dua yang memperbolehkan membernya untuk jualan kebutuhan fotografi. Oke, nah saya bahas yang ada yang grup yang tidak memperbolehkan untuk jual beli alat fotografi ya. Ketika saya tanya, mereka nggak bisa menyebutkan alasan yang jelas, alasan yang masuk akal, kenapa dilarang jualan di grup tersebut. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya dulu sempat posting beberapa produk fotografi, atau mungkin hal-hal produk-produk yang berhubungan dengan fotografi seperti photobook, mungkin juga casing yang bisa di custom, termasuk juga yang tadi saya sebutkan photobook itu kan bisa juga dijadikan sebagai album karya secara fisik gitu. Jadi foto-foto itu tidak hanya disimpan di kartu memori aja, tapi bisa disimpan dalam sebuah buku dan bisa dijadikan sebuah katalog atau ya hasil karya kita lah, dan bisa ditunjukkan kepada orang lain. Atau mungkin juga kebutuhan alat fotografi seperti lensa makro, lensa tele, kemudian tripod, diffuser, atau yang lainnya. Itu ternyata nggak boleh posting di grup jualan fotografi, grup fotografi. Saya juga nggak tahu alasannya, mungkin alasannya cuma ya ini grup sharing aja, nggak boleh jual beli. Padahal secara konsep marketing itu salah. Jadi secara konsep marketing kan, kalau kita ngomongin marketing dulu ya, kalau kita mau jualan, kita harus tahu target market kita ini ngumpulnya di mana, atau orang yang berpotensi membeli produk kita itu ngumpulnya di mana, di sosial media apa. Anggap aja kalau kita mau jualan alat fotografi, ternyata pecinta fotografi itu berkumpulnya di grup fotografi di Facebook. Nah, oke. Maka di sana kita bisa tahu kebutuhan mereka itu apa. Kebutuhan mereka sebagai seorang fotografi itu apa aja. Nah, tapi begitu mereka sudah kumpul di dalam sebuah grup fotografi, ternyata mereka butuh alat ini, butuh alat A, B, C, D. Tapi kita yang bisa mensuplai kebutuhan mereka nggak diperbolehkan untuk jualan. Nah, itu kan aneh. Jadi kayak percuma kita cari target market, kemudian target marketnya udah terkumpul, kita nggak bisa jualan. Jadi sama aja dong. Terus kita mau jualan kemana kalau nggak di grup-grup tersebut? Kita posting di Facebook pribadi juga belum tentu yang lihat itu adalah orang-orang yang berminat di fotografi atau orang-orang yang memang target market kita. Belum tentu. Nah, ini menjadi sebuah kebingungan yang aneh menurut saya. Saya pikir juga aneh. Padahal kalau mereka mau berkembang sedikit aja atau berkembang ke lebih baik, harusnya mereka itu menerima orang-orang yang mau jualan produk di grupnya. Syaratnya bisa dilakukan, harus berbayar. Jadi yang mau posting di grup tersebut harus membayar sekian ribu, atau mungkin anggap aja 50.000 sekali posting. Nah, itu kan lebih bagus ya daripada kita melarang mereka untuk jualan. Dan uangnya buat apa? Begitu masuk ke admin, itu bisa dijadikan pulsa atau paketan. Jadi uang tersebut bisa dibelikan paketan untuk admin yang mengelola grup tersebut. Kan lumayan, misalnya adminnya cuma satu,
ada pemasukan 100.000, kan lumayan dapat uang 100.000 untuk beli pulsa, ngurusin grup tersebut. Nah, kalau dapat 200.000, 300.000, atau mungkin bisa 1 juta, gimana 1 bulan? Kan enak itu, bisa jadi penghasilan tambahan. Nah, itu kalau adminnya 1, kalau adminnya 2, 3, 4 ya bisa dibagi aja, kan enak. Nah, kalau adminnya sudah kaya dan nggak mau dikasih uang seperti itu, ya uangnya kita bisa jadikan untuk hadiah lomba, bisa juga untuk hadiah giveaway, bisa juga untuk hadiah challenge foto. Challenge foto berhadiah uang 1 juta, challenge foto berhadiah uang 50.000 untuk masing-masing pemenang, atau 200.000. Nah, kan lumayan. Jadi kita nggak usah susah-susah cari donatur, cari sponsor, karena sudah ada pemasukan dari orang-orang yang posting jualan tersebut. Itu kan enak. Nah, itu sistem yang sama dengan yang sering dilakukan di Instagram ya, paid promote ya. Jadi kita bayar orang untuk kita mau posting di akun orang lain dan kita membayar. Itu hal yang sama ya, bisa dapat penghasilan ya. Jadi yang punya grup itu atau adminnya bisa dapat penghasilan tambahan dari situ. Kan enak banget. Dan grup tersebut kalau misalnya sering ngadain giveaway, challenge, atau lomba foto atau yang lain, atau mungkin bisa juga uang tersebut dipakai untuk mengundang fotografer profesional sebagai pemateri, kan itu lebih bagus. Nah, itu kan sebuah hal yang bagus kan untuk perkembangan grup itu. Saya yakin kalau grup-grup melakukan hal itu kan pasti grupnya membernya rame gitu. Tapi sayangnya mereka nggak paham dengan hal kayak gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin merekanya ya nggak tahu lah kenapa gitu. Jadi ya selama ini ya kebanyakan grup-grup itu melarang membernya untuk jualan di grup fotografi. Sekalipun yang jualan itu adminnya sendiri, padahal ya adminnya juga jualan dan butuh barang dagangannya laku. Dan target marketnya itu ya di grup itu. Saya aneh juga sih menurut saya. Dan akhirnya grup-grup sekarang mulai sepi dan mungkin ada beberapa grup aja yang masih aktif gitu loh. Dan saran saya, kalau memang di kondisi yang seperti itu nggak bisa dirubah dan kondisinya seperti itu tetap kayak gitu, nggak boleh jualan sampai kapanpun, ya oke, kita hormati aja. Memang itu keputusan mereka, itu grup mereka. Saran saya, silakan bikin grup sendiri atau Anda kumpulkan sendiri calon-calon konsumen Anda itu di satu wadah. Bisa grup Facebook, grup Telegram, bisa juga lewat email series, bisa juga pakai Trebelio atau yang lain ya, terserah kalian mau pilih yang mana, terserah kalian. Kemudian Anda bisa edukasi mereka, kemudian Anda bisa jualan ke mereka, dan kasih peraturan di situ yang boleh jualan hanya admin aja. Itu lebih bagus dan itu lebih menguntungkan buat kalian yang punya barang dagangan seperti itu. Oke, itu aja saran saya, dan yaitu pendapat pribadi saya menanggapi komentar tersebut. Kalau kalian merasa nggak cocok atau nggak sesuai ya silakan komen aja di komentar ya, nggak masalah ya. Ini cuma pendapat pribadi saya aja. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.